suaramu dinanti. Aceh damai, Acehku memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sama-sama kita ketahui kita sedang dalam proses pendistribusian C6. KPPS sedang mendistribusikan C6 dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017. Kemudian tanggal 13 Februari diberikan kesempatan kepada pemilih yang belum mendapatkan C6 tapi sudah terdaftar untuk meminta C6 kepada KPPS. Satu hari sebelum hari H, KPPS harus mengembalikan semua C6 yang tidak terdistribusi kepada PPS, sehingga praktis pada tanggal 15 Februari 2017 atau pada waktu pemungutan dan penghitungan suara, KPPS tidak lagi memegang C6 yang tidak bertuan. Sistem ini dibangun dalam kerangka untuk meminimalisir kecurigaan, karena selama ini dianggap tingkat kerawanan kecurangan dalam proses pemungutan suara ada pada penyalahgunaan C6. Sekarang kita memakai mesin waktu sampai kepada tanggal 15 Februari 2017, kira-kira pukul 7 pagi. Pagi jam 7 tanggal 15 Februari 2017, Ketua dan anggota KPPS bersiap-siap untuk mempersiapkan lokasi TPS. Denah TPS ukurannya 8 x 10 meter. Di pintu masuk ada petugas ketertiban. Di sini posisi ketua KPPS yang diapit oleh KPPS 2 dan KPPS 3. Di sini posisi KPPS 4 dan 5 persis di depan pintu masuk untuk menerima pemilih yang datang mendaftar untuk memilih. Petugas KPPS ke-6 berada di dekat kotak suara. Sementara petugas KPPS ke-7 itu berada di dekat pintu keluar dan mengawasi pemilih yang sudah membelikan hak pilih untuk ditandai dengan tinta. Sementara petugas ketertiban itu ada di menjaga pintu keluar. Saksi dan pengawas TPS berada di samping ketua dan anggota KPPS 1 dan 2. Diupayakan agar pandangan ketua KPPS serta saksi dan PTPS tidak terhalang untuk bisa mengawasi semua proses yang berlangsung di TPS. Terlihat saksi sudah menyerahkan surat mandat. Setelah pukul 8, belum ada saksi dan pemilih yang hadir, sehingga Ketua KPPS memutuskan untuk menunda pembukaan rapat pemungutan suara yang seharusnya dibuka pukul 8, ditunda hingga pukul 8.30. Menjelang pukul 8.30 terlihat ada pemilih, kemudian juga saksi masuk ke TPS. Untuk saksi, setiap pasangan calon bisa memandatkan paling banyak 2 orang saksi yang dimandatkan secara tertulis, yang ditandatangani oleh pasangan calon atau ketua tim kampanye. Saksi dilarang menggunakan atribut, foto atau nomor pasangan calon dan gambar atau lambang partai politik. Memasuki pukul 8.30, Ketua KPPS bersiap-siap untuk membuka rapat pemungutan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena PTPS sudah hadir, saksi sudah hadir dan pemilih sudah hadir, jadi kita buka saja langsung. Rapat pemungutan suara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Kepada seluruh anggota KPPS dan Trantip, harap maju ke depan untuk diambil sumpah. Kami mohon kepada Bapak-Bapak pemilih, Bapak saksi dan PTPS untuk berdiri. Mohon ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Agenda pertama, begitu rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS adalah pengambilan sumpah janji anggota KPPS dan petugas ketertiban. Ini sebagai manifestasi bahwa pelaksanaan tugas
ketua dan anggota KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga ada pertanggungjawaban akhirat. Serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Bagi pemilih, saksi kami mohon duduk kembali. Sekarang kita buka tong dan kita periksa kelengkapannya. Sini sama-sama. Setelah pengambilan sumpah, KPPS menghitung perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan diterima baik yang dalam kotak maupun di luar kotak suara. KPPS menghitung, kemudian juga membuka sampul surat suara dan menghitung jumlah surat suara. Selanjutnya KPPS menempatkan perlengkapan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ketua dan anggota KPPS juga memperlihatkan kotak yang sudah kosong kepada saksi dan pengawas, baru kemudian digembok dan ditempatkan di tempat kotak suara. Selanjutnya, ketua dan anggota KPPS menempati posisi masing-masing. Proses pemungutan suara dimulai dengan ketua KPPS menjelaskan tentang proses dan tata cara pemungutan suara. Jadi prosesnya begini Bapak-Bapak. Pertama, pemilih yang tadi membawa C6 silahkan mendaftar ke KPPS tim 4 dan 5. Lalu nanti kami di meja KPPS 1, 2, dan 3 menyerahkan surat suara. Bapak silahkan mencoblos di bilik suara. Pemilih yang telah hadir mendaftar kepada KPPS 4 dan 5, menyerahkan C6 atau A5 atau KTP dan surat keterangan. Nah, kemudian pemilih yang menyerahkan C6 itu didaftarkan. Pertama dicek dulu nomor urutnya dalam DPT oleh petugas KPPS 4 dan 5. Setelah ada dan sesuai, kemudian didaftarkan di daftar hadir atau formulir C7. Kemudian nomor urut dalam C7 itu dituliskan di formulir C6 pemilih yang bersangkutan. Kemudian formulir C6 tersebut diserahkan kepada ketua KPPS atau KPPS kedua dan ketiga. Selanjutnya, ketua KPPS memanggil pemilih apabila surat suara sudah tersedia dan pemilih dipanggil berdasarkan urutan kehadiran. Bapak Badrun Nafis, mohon. Ini Pak kertas suara gubernur, ini untuk wali kota dan sudah kita pastikan suaranya sudah bisa dipakai, tidak ada yang cacat Pak. Silakan Bapak ke bilik suara. Pemilih yang menggunakan C6 diberikan 2 surat suara, yaitu surat suara gubernur dan surat suara wali kota. Kemudian pemilih menuju bilik suara, mencoblos surat suara dengan alat coblos yang sudah disediakan. Selanjutnya, pemilih yang sudah mencoblos memasukkan surat suara ke dalam kotak suara masing-masing dan diawasi oleh petugas KPPS ke-6. Petugas KPPS ke-6 memastikan bahwa surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara. Selanjutnya pemilih sebelum keluar ditandai tinta yang diawasi oleh petugas KPPS ke-7. Pemberian tinta diberikan dengan mencelupkan salah satu bagian jari ke dalam botol tinta hingga membasahi seluruh bagian kuku. Dan tidak boleh disediakan serbet atau kain lap. Suaramu dinanti. Bapak Zaini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf nih, saya saksi dari pasangan Mangga Apel. Kebetulan saya telat. Baik. Saksi yang terlambat Boleh saya lihat? Apakah saya masih diperiksa surat mandatnya oleh petugas ketertiban. Kemudian mandat disampaikan kepada ketua KPPS. Saksi yang terlambat boleh memasuki TPS atas persetujuan ketua KPPS. Suaramu dinanti. Assalamualaikum Pak. Wassalam.
Ilung kebetulan nyo dari Aceh Utara Pak. Nyo Alimong Long Pak. Oh ya. Beri. Benar Pak? Dipilih no, Pak? Pemilih yang terdaftar di DPT bisa pindah memilih. Pemilih yang pindah memilih menggunakan A5. Pemilih dengan A5 tentu saja karena beberapa alasan. Bisa tugas belajar, kuliah, dinas, sakit, atau menjadi penghuni rumah tahanan. Untuk pemilih pindah yang dengan A5 tidak dibatasi waktunya, tapi hanya diberikan surat suara gubernur untuk yang pindah memilih dari luar kota Banda Aceh. Selanjutnya Bapak Zulfa Hendra. Pemilih dengan disabilitas ini kita catat dalam formulir C7 atau daftar hadir dalam kolom keterangan. Kemudian pemilih disabilitas yang memang perlu dibantu bisa diberikan prioritas untuk memilih terlebih dahulu dengan persetujuan dari pemilih yang sudah datang lebih dulu. Ini sama dengan pemilih ibu hamil ataupun lanjut usia. Assalamualaikum Tugu. Waalaikumsalam. Nyo leke maah kan. Lu mengkara becut no. Karena lu mekan kan. Makanya lu njak bawai becut. Becut lu jelok aju. Naneme C6. Pu cina men. Undangan. Oh Hana. Oh. Gimana cara? Nah terdaftar dalam DPT. Hana aja kalau bangun kan. Kalau bangun Hana bukan Hana lu. Gimana cara mah? Untuk pemilih yang datang dengan KTP elektronik, pertama sekali diminta untuk mencek apakah namanya sudah terdaftar dalam DPT. Kopi DPT sudah kita tempelkan di luar di samping TPS. Kemudian apabila namanya terdaftar, maka diproses sesuai dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT. Apabila tidak terdaftar dalam DPT, apabila memang KTP-nya di tempat lokasi TPS, itu bisa diberikan hak memilih, tapi didaftarkan dalam DPTB dan hak memilihnya diberikan 1 jam terakhir, yaitu jam 1 sampai jam 2 siang, juga dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Apabila surat suara tidak tersedia, maka pemilih tersebut diarahkan ke TPS lain yang terdekat dengan TPS tersebut. Bapak Muhammad Ridwan. Coblos le. Nyo Pak meno, Ridwan ni kan kebilih Tuhan nyo ke hanaduh ni. Kan? Jadi no boleh berdamping pemilih. Untuk pemilih disabilitas ini bisa didampingi oleh pendamping. Pendamping adalah orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan, atau bila tidak ada, maka dapat didampingi oleh salah satu petugas KPPS yang ditunjuk oleh ketua KPPS. Pendamping mengisi form C3 atau surat pernyataan pendamping memilih, dan kemudian menemani yang didampingi sampai dengan bilik suara. Metode pendampingan ada 2, yaitu ada yang perlu didampingi hanya sampai bilik suara, bisa mencoblos sendiri, tapi ada juga yang perlu didampingi sampai dengan mencoblos surat suara. Untuk pemilih yang perlu didampingi sampai dengan mencoblos dan tidak bisa menyaksikan pencoblosan, itu disaksikan oleh salah satu petugas KPPS. Untuk tunanetra, di setiap TPS disediakan 1 template tunanetra. Untuk yang paham siapa pasangan calon yang mau dipilih, kemudian mampu membaca braille, mungkin ini tidak perlu didampingi saat pencoblosan, tapi hanya perlu didampingi sampai dengan ke bilik suara. Selanjutnya Ibu Endah Nuri. Ini Bu kertas suaranya. Pak, ini surat suaranya rusak. Bapak nggak lihat lagi tadi? Di mananya rusak? Teliti dong, nih lihat dong. Pemilih yang mendapatkan surat suara rusak atau keliru coblos itu boleh meminta pengganti surat suara kepada ketua KPPS. Surat suara pengganti hanya diberikan 1 kali saja. Selanjutnya Bapak Bay Haki. Ini Pak kertas suaranya. Ketua, Selanjutnya. instruksi ketua, keberatan ketua. Pemilih kita membawa handphone ke dalam bilik suara, mohon Bapak Bay Haki, tolong terantip. Bapak Bay Haki. Ya. Pemilih yang akan melakukan pencoblosan ke bilik suara tidak boleh
mendokumentasikan pilihannya dengan HP atau dengan kamera. Ini apabila ditemui, ditegur dan dilarang oleh petugas KPPS. Ya. Oh ya. Hah? Petugas KPPS juga diminta untuk menyadari apabila ada pemilihnya yang tunarunggu. Karena pemilih tunarunggu kekurangannya tidak bisa mendengar, sehingga apabila dipanggil dia tidak akan mendengar. Beliau tetangga saya. Tetangga Bapak? Tunarungu, Pak. Oh, tunarungu. Iya. Oh, nanti Bapak yang komunikasi ya. Saya susah nih komunikasi sama yang ini. Maka treatmentnya adalah didatangi apabila sudah sampai gilirannya, didatangi dan ditepuk bahunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Sinam kali lun rimong barota tapi kalau midah na Oh, padi. Pak Sinam Pak. Kagado. Untuk pemilih yang datang dengan KTP, sebelum kita tambahkan ke daftar pemilih tambahan, kita minta untuk memastikan apakah namanya terdaftar di DPT atau tidak. Bila namanya terdaftar, disampaikan nomor urutnya kepada petugas KPPS 4 dan 5, selanjutnya bisa langsung diberikan hak pilih. Pemilih seperti ini tidak perlu dibatasi waktunya. Jadi kalau datang sebelum pukul 1, itu langsung diberikan hak pilihnya. Don rencana menjak pilih. Ya, Pak. Dengan hananan dalam DPT. Kiban. Kalian. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT bisa memilih apabila memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dan domisilinya berdasarkan KTP atau surat keterangan di tempat terdekat dengan TPS tersebut. Namun bila tidak memiliki identitas seperti itu, maka yang bersangkutan tidak diberikan hak pilihnya. Coba terantip dicek ada orang di luar. Terantip, nanti masuk. Bapak terantip. Coba dicek di luar ada orang ini. Menjelang berakhirnya waktu pemungutan suara atau menjelang pukul 14.00 WIB, Ketua KPPS memastikan apakah masih ada pemilih di luar TPS yang menunggu giliran atau menunggu untuk mendaftar. Begitu juga dengan pemilih dengan KTP atau surat keterangan yang diberikan hak pilihnya pada 1 jam terakhir. Setelah semua pemilih selesai dan kemudian waktu telah menunjukkan pukul 14.00 WIB, maka Ketua KPPS bersiap-siap untuk menutup rapat pemungutan suara. Informasi ke Ibu dan Bapak, pemilih semua yang di DPT sudah melakukan hak pilihnya. Mengingat waktu belum menunjukkan jam 14, kita tunggu sampai jam 14 Pak. Ini Pak, udah jam 14 nih Pak ya. Rapat pemungutan suara dengan ini resmi saya tutup. Setelah rapat pemungutan suara selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Suaramu dinanti, Aceh damai, Aceh ku memilih.